Rasman Arif Nasution optimis permohonannya untuk menjenguk Nikita Mirzani akan dikabulkan. Dirinya yakin bisa menjalin pertemanan, asalkan tidak ada kebencian di antara mereka. Merasa iba dengan Nikita Mirzani yang menurutnya belum tentu 100% bersalah, Rasman berencana turut membongkar kasus yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys dan ingin mengusut tuntas orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Merasa ada kejanggalan dari kasus pemerasan uang senilai 4 miliar, Rasman tak ingin masyarakat dirugikan dengan perbuatan licik dari klinik kecantikan yang bermasalah. Meski prihatin atas penahanan Nikita Mirzani, Rasman menegaskan bahwa keputusannya untuk menjenguk Nikita Mirzani bukan berarti ia berpihak pada artis kontroversial tersebut. Adapun kaitan dengan saya dan dia, urusan saya mau bertemu, saya ulangi lagi. Itu ada hal yang berbeda. Saya ingin mencari titik temu dari, ya ingat ya, dari kisruhnya. Titik temu bukan berdamai, titik temu untuk mencari mata rantai, benang merah, siapa, berbuat apa, itulah yang ditindak dalam kisruh dunia skincare saat ini. Poin pentingnya sekali lagi agar Oki diperiksa, Dr. Oki Pratama diperiksa, karena sudah berseliweran informasi tentang dia. Bahkan ada juga Deviena yang disitu menyebut-nyebut angka 15M. Betul atau tidak, itu urusan cyber Polda Metro Jaya untuk mencari aspek kriminalnya di dalam. Banyak yang bertanya apakah Rasman sudah damai, termasuk penyidik nanya ke saya. Bang, bukannya sudah damai? Siapa yang bilang damai? Tidak ada damai, mungkin cerita Arif itu. Cerita itu. Barangkali itu dari saya. Ada pertanyaan? Bang, kemarin kan mau jenguk Niki terus ACC dari penyidik. Apa? Baru nggak? Jenguk Niki kan harus lewat penyidik. Mungkin sudah di ACC atau belum? Oh iya, hari Senin. Saya hari Senin akan komunikasi dengan penyidik. Mudah-mudahan NM bisa berkomunikasi dengan saya. Demi terangnya peristiwa hukum, saya tidak seperti yang dituduh oleh si pengacara yang pasang ring 3 terus ada penyakit di lever. Maka saya melihat begitu kisruhnya sekarang. Rike Diah Pitaloka bicara, benar kan? Anggota DPR RI yang lain bicara, Doktif bicara, ya, Sheila Saukia bicara, pengacara Sheila Saukia bicara, semua bicara, BPOM bicara. Sekarang saya ingin tahu siapa yang diberi kewenangan oleh negara, ya, state organ, BPOM, ya Anda bertindak. Saya bilang saya pernah mendampingi Medina Zain di BAP, di BPOM Jawa Barat. Dia punya penyidik. Nah, pertanyaannya, rame-rame di mana-mana, maka saya bilang BPOM harusnya panggil seluruhnya, turunkan tim audit investigatif secara komprehensif tentang seluruh klinik kecantikan, terutama yang sedang berseru sekarang. Ada apa ini sehingga muncul persoalan yang segini? Bagaimana kalau masyarakat yang sudah menggunakan skincare-nya, menggunakan treatment mereka, apakah tidak beresiko? Kalau yang digunakan itu tidak sesuai dengan BPOM, antara mereka yang saling buka gitu loh. Saya minta Dr. Richard Lee, kalau dia bilang pada waktu saya akan ngomong, ya ngomong. Maka kalau dibiarkan yang bukan punya kewenangan melakukan review, maka akan muncul reviewers berikutnya. Akan ada orang yang mereview berikutnya. Kalau itu dilanggar, maka yang korban rakyat. Dan ada orang yang melampaui kewenangannya, yang sesungguhnya punya kewenangan adalah BPOM. Maka persoalan ini, treatmentnya adalah dimulai dari BPOM memanggil semuanya. Supaya kelihatan, oh you berbuat ini, you berbuat ini, you berbuat ini. Dulu saya nangani, ada klinik kecantikan itu yang tidak punya STR dokternya. Ada? Kok ada tahu itu? Saya nggak mau buka aja, makanya saya mau bilang, cari. Kalau BPOM misalnya
minta keterangan dari saya bisa kasih gambaran-gambaran apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka dulu, sehingga perlu ditertibkan supaya besok orang tidak lagi membuka satu produk kecantikan atau klinik dengan grand opening karena public figure di belakangnya, sehingga orang melihat oh itu ada lagi promo, tapi yang datang penyakit, bos. Baik lagi. Nah, mungkin tentang hari Senin ya ada memang rencana mau ke Polda Metro Jaya untuk menjenguk berdasarkan kedatangan Pak Rasman pada hari kemarin kan gitu. Karena memang dari Nikita Mirzani sendiri kan tidak menutup diri untuk Pak Rasman mendatangi dia dan ada kolaborasi yang bisa dimainkan kan begitu. Nah, tapi itu pun nanti kami akan follow up kepada penyidik. Apakah penyidik bisa melakukan bond? Nah, jadi sistemnya itu kalau kita mau bertemu dengan tahanan melalui penyidik, maka penyidik harus melakukan bond. Bond itu meminta pelaku kepada Tahti untuk dihadirkan. Biasanya itu dibuat keterangan tambahan. Jadi harus di-matchingkan jadwalnya. Nanti kami akan koordinasi lah dengan penyidik. Kapan Nikita Mirzani akan diperiksa kembali, di situ kami akan hadir. Yakin bakal mau ketemu dia? Gimana, Bang? Jadi apakah membela Niki atau seperti apa? Persiapan pendudukan bendera. Saya prihatin. Ya. Saya prihatin dia ditahan. Oke. Saya membela yang mana? Membela agar hukum tegak lurus, menghukum siapa pelaku dari kejahatan dunia skincare yang heboh saat ini. Menjabat sebagai Chief Operating Officer di acara olahraga bergengsi, Nia Ramadhani menggelar acara buka bersama dan santunan pada atlet pencak silat di sebuah panti asuhan. Ditemani suami tercinta, pada kesempatan ini dirinya berkomitmen untuk lebih memajukan pengembangan olahraga bela diri di Indonesia dengan semangat kebersamaan dan menciptakan sinergi kolaborasi. Meskipun anak-anak tersebut menghadapi kesulitan ekonomi, wanita 34 tahun ini memberikan apresiasi terhadap bakat dan prestasi kepada mereka yang mengembangkan keterampilannya di bidang seni bela diri pencaksilat. Nia juga berharap anak-anak yang berlatih bisa menjadi atlet yang mengharumkan nama Indonesia di masa depan. Jadi tahun 2025 ini tahun pertama aku bergabung bersama dengan Worldwide Athletics dalam bisnisnya, dan hari ini kita lagi kegiatan pertama di tahun 2025. Alhamdulillah di bulan yang baik kita mulai dengan kegiatan yang baik juga. Kita buka puasa bersama dengan adik-adik dari mana? Dari Yayasan Pencaksilat gitu, dalam rangka untuk juga menyebarluaskan bahwa One Fight ingin membuktikan bahwa kita adalah salah satu yang pertama dan akan menjadi terus yang pertama untuk mendukung perkembangan MMA di Indonesia. Dan juga bela diri. Ini tadi ngeliat anak-anaknya juga pada show, keren-keren banget. Karena dan aku tadi nggak nyangka sih soalnya kalau misalkan anak-anak seru-seru ini mereka juga udah tertarik dan ya tertarik pada bela diri, apalagi yang mereka pilih adalah silat yang sangat Indonesia sekali gitu. Jadi senang dan juga jadi antusias banget melihatnya. Memang apabila kita ingin menciptakan suatu prestasi yang baik, yang perlunya ada suatu pendidikan atau pengajaran dari usia dini ya. Saya rasa ini sudah sangat baik dan kita akan terus mendukung hal ini, dan kami dari KOBI terus akan mensupport bela diri di Indonesia ini. Yang pasti
pokok utamanya dan tujuan utamanya udah pasti nggak akan berubah untuk mengembangkan dan memajukan olahraga bela diri di Indonesia. Lebih tepatnya lagi untuk di next masyarakat-nya. Jadi mungkin kedepannya tahun 2025 ini akan ada banyak banget program yang akan diselenggarakan oleh One Pride, tapi mungkin nanti akan ada waktunya untuk kita share lagi. Yang jelas kegiatan hari ini mungkin bisa menggambarkan tadi ya tujuan dari One Pride dan komitmen dari One Pride untuk mengembangkan olahraga bela diri dari sedini mungkin, karena kalau misalkan bela diri atau MMA ini kan nggak seperti olahraga biasa, emang seperti kayak olahraga sepak bola, basket yang kayaknya udah lebih common begitu dari kecil. Nah sekarang makin kesini saya ngelihat juga makin luas bela diri, dan itu makin banyak banget anak-anak yang antusias. Dan sekarang alhamdulillah saya lihat setelah dari adanya One Pride, setelah berapa tahun One Pride berdirinya 9 tahun kira-kira anak-anak umur 13-14 tahun tuh sudah mempunyai cita-cita menjadi fighter gitu. Jadi dari situ senang banget, dan alhamdulillah aku bisa ikut bergabung dan mudah-mudahan bisa terus bersama-sama di perjalanannya sampai nanti MMA di Indonesia lebih besar. Yang jelas harapannya adalah untuk memberikan mereka motivasi, udah gitu memberikan mereka untuk supaya mereka tetap terinspirasi untuk bisa menjadi fighter, untuk bisa menjadi fighter yang bisa membawa nama Indonesia nantinya gitu. Makanya tadi kita membawa fighter yang terlalu baik. Kita membawa tuh fighter yang alhamdulillah sudah berhasil bahkan mengalahkan negeri Cina, supaya mereka melihat oh nanti kita bisa kayak gitu. Itu ya. Gitu. Versi terbaik saya tahun 2020 ini puasa ini adalah pertama kali puasa bekerja dari kantor ya. Pertama kali gitu. Tapi sangat semangat banget karena juga tim dari One Pride ya pokoknya banyak hal-hal baru deh yang dipelajarin gitu. Kisru dunia skincare tanah air lagi-lagi harus sampai ke hadapan Dewan Perwakilan Republik Indonesia. Usai sebelumnya, kubu pengusaha skincare yang datang menyuarakan keluhan, kali ini giliran para influencer yang hadir dan berbagi kerisauan. Dalam rapat dengar pendapat bersama anggota Komisi 6 DPR RI, kubu influencer dan korban yang diwakili oleh Dr. Amira Farahnas alias Doktif pun menjelaskan secara detail dugaan-dugaan kecurangan yang dilakukan para pengusaha skincare. Bukan hanya sekedar menyuarakan dugaan, Doktif juga membuktikan secara terang-terangan dengan membongkar langsung salah satu produk skincare milik Dr. Richard Lee yang dianggap overklaim. Kita menyambut baik dari Komisi 6 karena inisiasinya, dan tentu kepada teman-teman ada Pak Sunan, ada dokter detektif, dan ini saya bagian dari upaya perlindungan konsumen. Dan memang upaya skincare atau kosmetik abal-abal ini sudah lama sampai kami rekomendasi ke Presiden, ke BPOM, Kementerian, semua saya rekomendasi, Kapolri semuanya. Tetapi bahwa puncaknya di 2024 dan 2023 ini meledak memang karena mungkin pertarungan yang luar biasa kan gitu dari para pemain-pemain yang tentu ini mungkin BPOM jebol kan gitu. Jadi kami terus mendampingi BPOM, kalau ada sesuatu yang ini kami tentu akan terus mendampingi, ada sesuatu yang kami rekomendasi, tugas kami kan gitu. Jadi terima kasih hari ini Komisi 6, dan tentu dengan keputusan tadi yang luar biasa kami bisa koordinasi dengan Polri, kami bisa koordinasi dengan LPSK sebagai saksi-saksi nanti barangkali ada intimidasi dan sebagainya. Bagian terpenting dan termasuk mendorong undang-undang konsumen yang memang harus kita dorong lebih cepat, tahun ini harus selesai kan itu.
target kita. Jadi tadi mungkin Doktif menambahkan bahwa yang seperti yang teman-teman ketahui bahwa Doktif sudah melaporkan saudara RL ya inisial. Tapi sebenarnya kalau di ruangan sini boleh ya menyebutnya ya. Ini bebas katanya. Ya kalau di sini bebas ya, Richard dengan DNA Salmon dan WT. Dan ada lagi satu bukti lain yang sudah Doktif laporkan ke Polda Metro Jaya. Doktif mohon dari pihak Kapolda, dari Bapak Kapolda, dari Diskrimum ya, untuk segera menindaklanjuti. Karena prosesnya juga agak cukup lama, mungkin karena banyak saksi yang dipanggil. Mungkin insya Allah minggu depan saudara Richard juga akan dipanggil berkaitan dengan kasus ini. Dan alhamdulillah dengan tadi sudah disimpulkan ya, tadi beberapa yang sudah disimpulkan di sini poin-poinnya. Mungkin nanti Doktif akan meminta pendampingan dari BPKM untuk bisa mensupport dari pihak kepolisian bagaimana kelanjutan tentang laporan yang sudah Doktif laporkan. Karena apalagi Doktif juga dilaporkan di Polres Jakarta Selatan dengan WT suplemen juga, ternyata kan dibuktikan oleh Badan POM bahwa memang itu tidak ada kandungan tomat putih, jadi diduga memang ada indikasi penipuan. Jadi Doktif dengan sangat memohon bantuan dari BPKM juga untuk bisa mengawal. Itu ya Bapak ya, kita lihat. Dan hari ini kami akan segera deklarasi dengan Pak Sunan terkait dengan advokat pelindungan konsumen. Kita akan bergerak dengan advokat-advokat dan beliau kita tunjuk sebagai ketua umum untuk membuat jaringan lebih luas sehingga agregasi kami di lapangan juga semakin kuat dan kewenangan advokat tentu besar kan gitu. Saya sedang dengar pendapat. Di sini justru dijadikan momentum atau masyarakat khususnya kita semua bisa melihat bahwa ya para pengusaha skincare yang jelas-jelas diundang resmi ya oleh Komisi 6 DPR RI pada hari ini tidak ada satupun yang hadir. Ya, ada apa? Pertanyaannya ada apa? Ini jelas membuat satu tanda tanya besar. Baik dari tadi juga teman-teman Pak Ketua Komisi 6 tadi menyampaikan, pimpinan sidang, terus anggota juga Komisi 6 juga tadi mempertanyakan kenapa hari ini undangan resmi dari DPR yang bisa dikatakan wakil rakyat yang ingin mengetahui produk-produk yang mereka jual sebagai pengusaha skincare kenapa tidak hadir hari ini? Kita konfirmasi Bang. Itu benar-benar sangat-sangat disayangkan dan membuat satu pemikiran yang negatif akhirnya. Kalau memang mereka tidak bermasalah secara mengikuti aturan, kenapa mereka nggak hadir hari ini? Saya baca ada beberapa pengusaha terkenal ya, pengusaha skincare terkenal. Richard Lee dan Sheila Suki yang belum disebutkan saja ya. Tapi mungkin bisa gini dok. Ada undangannya. Richard Lee dengan alasan beliau keluar. Kalau dibilang Sheila Saukia, mungkin dia tidak merasa karena itu bukan namanya dia. Tapi itu ada nama panggungnya dia. Nama panggungnya. Betul, itu jelas diundang. Tapi kenapa hari ini ya harusnya dengan semangat sama-sama bersemangat untuk ayo buka-bukaan dan membenahi diri kalau memang ada satu peristiwa yang dilanggar begitu ya Pak Ketua. Tapi kenapa nggak hadir? Kenapa tidak hadir? Gitu. Kalau memang ingin menanyakan reseller mungkin di sini saatnya. Gitu ya. Kan ingin menanyakan di mana reseller yang Dokter bisa mendapatkan barang MC tersebut karena beliau menanyakan di mana Dokter mendapatkan reseller. Kenapa Anda tidak datang pada saat Anda sudah diundang di sini? Dan untuk Richard juga saya sampaikan jika memang Anda adalah benar, jika apa yang Anda omongkan adalah fakta, seharusnya Anda bisa mengundurlah paling tidak ke luar negeri itu untuk bisa memberikan penjelasan ke publik. Karena white tomato yang Anda jual itu sudah terjual jutaan dan itu jumlahnya kalau dirupiahkan triliunan. Jadi bisa kita bayangkan berapa kerugian masyarakat dan seharusnya Anda bisa mempertanggungjawabkan itu ke depan masyarakat dan juga menjelaskan kepada beliau Pak Mufti sebagai Ketua BPKM karena ini akan terus berlanjut. Doktif tidak akan diam sampai kamu bisa mempertanggungjawabkan semua yang sudah kamu lakukan ke masyarakat bertahun-tahun. Ya, poinnya saya nambah di unboxing sama Doktif terlihat jelas bahwa dugaan kami bahwa sudah jelas itu kena pasal 435 Yunto 138 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Artinya tadi juga sudah diperintahkan kepada BPKN untuk menindaklanjuti gitu ya. Dan tadi alhamdulillah Pak dengan adanya RDP ini BPKN bisa diperkuat lembaganya sehingga nanti BPKN bisa mempunyai kewenangan lebih luas untuk melindungi kita para konsumen gitu ya.